Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai peta Karnov terkait traffic light. Selanjutnya, di sini terdapat anggota kelompok kami, terdapat 8 mahasiswa. Yang pertama yakni Siti Nurafita dengan NIM 105. Yang kedua, saya sendiri Ayu Listiawati dengan NIM 106. Yang ketiga, Laila Mukarromah dengan NIM 107. Yang keempat, yakni Tia Dwi Rizkyanti dengan NIM 108. Yang kelima, yakni Adib Ansori dengan NIM 109 yang berhalangan hadir dikarenakan ada urusan mendadak. Dan yang keenam, Lisa Nur Afni dengan NIM 110. Yang ketujuh, Azhar Halintang Kinanti dengan NIM 111. Dan yang terakhir, yakni Jazilatul Mufidah dengan NIM 131. Baik, untuk penjelasan pertama, saya serahkan kepada Saudari Siti Nurafita. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Kangaroo Map Metode atau metode peta Kangaroo yang merupakan metode untuk menyederhanakan persamaan aljabar Brown. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Majelis Kangaroo pada tahun 1953 yang merupakan penyederhanaan dari metode Venn chart atau kartu Venn. Next slide. Nah, dalam suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Salah satu metode yang paling mudah untuk penyederhanaan rangkaian logika. Next slide. Dalam pemetaan K-maps, tentunya terdapat beberapa langkah seperti penyusunan aljabar Brown, lalu penggambaran rangkaian digital dilanjutkan dengan pembuatan tabel kebenaran dengan perumusan tabel kebenaran. Langkah terakhir adalah penyebutan rumus K-maps, di mana rumus penentuan jumlah kotak K-maps adalah 2 pangkat N. Next slide. Tentunya K-map memiliki beberapa jenis, diantaranya K-map terdiri dari 3 variabel hingga 6 variabel. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya, kami serahkan kepada Saudari Lailatul Mukarromah. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai K-map 3 variabel. K-map disusun minterm yang berdekatan hanya mempunyai perbedaan satu variabel. Tabel kebenaran seperti pada gambar di PPT ini. Model-model K-map 3 variabel. Terlihat pada tabel model 1, di mana K-map 3 variabel ini berjumlah 2N, di mana N berarti angka yang diinginkan. 2N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8, sehingga jumlah pada tabel K-map 3 variabel ini memiliki 8 kolom. Model K-map 3 variabel ini memiliki 4 model. Yang pertama, A, B, C, yang kedua C, A, B, yang ketiga A, B, C, yang keempat B, C, A. A terletak pada kolom, sedangkan B, C terletak pada baris.
C terletak pada kolom, dan AB terletak pada baris. Begitu seterusnya. Desain pemetaan Kmap 3 variabel. 0, 0, 1, 0 yaitu C aksen, 0, 1, 1, 1 yaitu C, 0, 0, 0, 0, 1 yaitu B aksen, 1, 1, 1, 0 yaitu B. Catatan untuk Kmap 3 variabel. 0 kotak terlingkupi sama dengan 0. 1 kotak terlingkupi sama dengan 3 variabel output. 2 kotak terlingkupi sama dengan 2 variabel output. 4 kotak terlingkupi sama dengan 1 variabel output. 8 kotak terlingkupi sama dengan 1. Melingkupinya hanya memiliki horizontal atau vertikal. Yang diinginkan digit 1 dan jumlah digit 1. Yang dilingkupi 2N. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Contoh pengonveran. Contoh pengonveran ini seperti pada PPT ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya, kami persilakan kepada Saudari Tia Dwi Rizkyanti. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai Kmap 4 variabel. Nah, Kmap 4 variabel memiliki 2N, di mana N-nya ini memiliki arti jumlah variabel yang digunakan. Dalam Kmap 4 variabel, maka rumusnya menjadi 2 pangkat 4, yaitu 16 min term. Jadi, Kmap 4 variabel ini memiliki 16 sel seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kemudian, setiap sel atau istilah min mewakili variabel di depan, baris, dan kolom yang sesuai. Variabel dalam kode abu-abu, perubahan 1 bit ke 4 sel sudut saling berdekatan karena ada perbedaan 1 bit. Bahkan jika semuanya tidak bersentuhan secara fisik, maka bisa juga dapat dikelompokkan bersama. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh pengelompokan Kmap 4 variabel. Pengelompokan ini itu hanya dapat dibedakan letak variabelnya saja. Seperti pada contoh di atas, dapat dilihat bahwa 4 sel sudut membuat grup. Pada contoh kedua, kolom paling kiri dapat dikelompokkan dengan kolom yang paling kanan, dan baris yang paling atas dengan baris yang paling bawah. Kelompok-kelompok ini harus sebesar mungkin berisi 1, 2, 4, 8, atau 16 sel. Nah, istilah ekspresi tergantung pada kelompok-kelompok itu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya, kami serahkan kepada Saudari Jazilatul Mufidah. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu ada Kmap dengan 5 variabel. Next. Pada peta Carnot untuk 5 variabel dibuat dengan anggapan ada 2 buah peta 4 variabel yang disambungkan. Demikian juga untuk 6 variabel yang dianggap ada 2 buah peta 4 variabel yang disambungkan. Nah, setiap sub peta ditandai dengan garis ganda di tengah-tengahnya. Dua kotak dianggap bertetangga jika secara fisik berdekatan dan merupakan pencerminan terhadap garis ganda. Pada peta Carnot dengan variabel 5, M31 akan berdekatan dengan M30, M15, M29, dan M23. Nah, peta Carnot dengan 5 variabel dapat diperlihatkan pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini merupakan tabel dari peta Carnot dengan 5 variabel. Next.
Di sini yang selanjutnya yaitu peletakan posisi suku midterm pada peta Carnot dengan 5 variabel. Nah, next. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian peta Carnot bisa diselesaikan dengan rumus F sama dengan BCEF bar plus A bar CD E bar plus BDF plus BEF bar. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan waktunya. Untuk penjelasan selanjutnya kami serahkan kepada Lisanur Agni. Waktu dan layar kami persilahkan. Slide selanjutnya. Kimap 6 variabel adalah kimap kompleks yang dapat digambar. Memvisualisasi 6 variabel kimap cukup rumit. 6 variabel itu sendiri merupakan istilah dari 64 menit. Ini berarti bahwa kimap dari 6 variabel akan memiliki 64 sel. Di bawah peta 6 variabel membantu penyederhanaan logika untuk komparator magnitudo 3 bit. Komparator magnitudo 3 bit ini merupakan jenis peta overlay. Kode alamat biner di bagian atas dan bawah sisi kiri peta bukanlah kode gerai 3 bit penuh. Padahal kode alamat 2 bit dari keempat sub peta tersebut adalah kode gerai. Selanjutnya, geometrinya menjadi sulit untuk digambarkan karena sel-sel ini berdekatan satu sama lain ke segala arah dalam 3 dimensi, yaitu sel berdekatan dengan sel atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang secara bersamaan. Kita akan menggambarnya secara bersamaan. Kita akan menggambarnya seperti kimap 5 variabel, seperti yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Kimap 6 variabel dibuat dari 4 kimap 4 variabel. Seperti yang Anda lihat pada variabel A di sisi kiri, pilih 2 k-peta baris antara 4 k-peta ini. A sama dengan 0 untuk 2 kimap atas dan A sama dengan 1. Untuk 2 kimap bawah, variabel B di atas kimap ini, pilih 2 kolom kimap. B sama dengan 0 untuk 2 kimap kiri dan B sama dengan 1 untuk 2 kimap kanan. Selanjutnya, baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya, kami serahkan kepada Saudari Azhara Lintang. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk waktunya, PPT-nya bisa di-next. Untuk penerapan kimap itu, salah satunya adalah membahas traffic light atau lampu lalu lintas. Penemu lampu lalu lintas adalah Lester Frenwatch While. Awal penemuan ini diawali ketika suatu hari ia melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda. Kemudian, ia berpikir bagaimana cara menemukan suatu pengatur lalu lintas yang lebih aman dan efektif. Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Lampu lalu lintas disusun secara vertikal dengan urutan warna merah yang paling atas, kemudian warna kuning, dan warna hijau di bagian bawah.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna jalan yang buta warna. Next, untuk selanjutnya yaitu salah satu penerapan KeyMap traffic light menggunakan multisem yang akan dilanjutkan oleh yang bertugas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian tentang traffic light itu sendiri. Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah. Di dalam tabel ini, kita bisa membuat rangkaian traffic light yang single. Jadi untuk boolean algebra komputasi dengan penyederhanaan yang hasilnya yakni X sama dengan A bar B bar. Lalu yang boolean algebra komputasi untuk lampu yang kuning yakni Y sama dengan A bar B ditambah dengan A B bar. Lalu untuk boolean algebra yang komputasi lampu merah, maka yakni Z sama dengan AB. Jadi yang kita pakai untuk rangkaian traffic light ini, ketika untuk yang lampu hijau, maka ketika A bar B bar kita nolkan, maka hasilnya lampu akan hidup 1 1 1. Jika lampu kuning kita A bar B di sini, maka dengan switch-nya kita 01, maka lampu akan hidup. Dan lampu merah dengan AB, di sini AB, maka dengan switch-nya kita tutup semua atau 1-1, maka lampu merah akan hidup. Kita demonstrasikan pada multisim 14.0. Nah, baik. Untuk di sini kita memakai bantuan VCC itu sendiri sebesar 5 volt sebanyak 2. Lalu ada switch di sini terdapat 2. Lalu ada resistor dengan besar 1 kilo ohm terdapat 2. Lalu ada ground juga. Lalu di sini ada komponen not 2 dan juga N sebanyak 4. Lalu ada OR. Mari kita run terlebih dahulu. Jika kita switch 1-1, maka lampu merah akan hidup. Apabila switch 1 kita tutup atau 0, maka lampu kuning akan hidup. Apabila kita buka semua, maka lampu hijau akan menyala. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya stop share terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri video pembelajaran mengenai peta Karnoff pada malam hari ini, saya dan perwakilan teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Kami selaku kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.